Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Kakanda Zian di channel Zian Digital. Oke, kita akan melanjutkan part kedua ya, tentang mengcustom dashboard admin WordPress ya. Yang mana kemarin kita di part pertama ya, kita sudah menginstal yang namanya plugin user role ya. Jadi kita sudah membuat role baru yaitu role admin ya, teman-teman ya. Di sini kita sudah buat role baru yaitu namanya admin website dengan menggunakan plugin ini ya, user role editor. Nah, ini browser yang Edge ya, yang utama itu saya sudah loginkan sebagai administrator full ya. Bisa dilihat di sini ya, sebagai admin full atau administrator. Nah, di sini kita membuka private Windows ya, atau Ignito ya, ini. Nah, kita buka sebagai admin website ya, ini. Nah, ini dia. Kita membuka ini yang mode Ignito-nya. Ya, seperti ini. Oke ya, teman-teman. Bagi setengah-setengah dulu biar kelihatan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kalau di halaman yang Ignito, besarkan aja ya, biar nggak bingung. Sebentar. Nah, yang Ignito di sini nggak ada update, nggak ada plugin, nggak ada themes, dan juga kita nggak ada settingan ya. Hanya postingan, komen, template, dan template user tools. Ya, di sini kita akan menghidden beberapa ya, yang yaitu template ya, karena kemarin itu kita nggak bisa menghiddennya dari Elementor ya. Kita nggak bisa menghiddennya dari plugin user role ya. Maka akan kita hidden dan juga kita akan ganti di sini post ini ya menjadi bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia yang dalam artian bukan translitan dari WordPress-nya. Tapi kita akan membuat bahasa sendiri ya. Seperti itu. Oke, yang pertama kita masuk sebagai admin terlebih dahulu, administrator full di dashboard WordPress. Lalu kita install plugin ya. Di sini nama pluginnya adalah admin menu editor ya. Ini yang harus kita install. Admin menu editor. Lalu setelah itu kita kalau sudah diinstal kita masuk ke bagian setting. Lalu ke bagian menu editor. Ya, lalu kita buka. Nah, jika sudah ada admin menu seperti ini ya, ini dashboard ya, dashboard biarkan, home ya, ini home capability-nya bisa dibuka semua, lalu update. Update ini kita lihat capability-nya hanya bisa dibuka oleh administrator ya, role-nya. Nah, sekarang kita akan mengganti ya, yang di sini namanya post ini menjadi artikel gitu ya, kita ganti. Nah, kalau kita translatekan dari WordPress di general ini biasanya kan menjadi postingan. Nah, di sini postnya ini akan kita ganti menjadi artikel. Lalu all postnya ini kita ganti menjadi semua artikel. Lalu di sini terbitkan artikel. Terbitkan artikel. Lalu di kategorinya di sini kita buat kategori. Lalu tagsnya kita biarkan, lalu di sini kita save. Ya. Setelah sudah seperti ini ya, di sini juga sudah berubah. Ya. Kita buka yang admin ini ya, yang admin website ya. Ini kita reload. Apakah sudah berubah ya? Nah, sudah berubah ya menjadi artikel. Kita klik ya. Nah, menu-menunya juga sudah berubah. Kita akan ganti ikonnya biar nggak gambar pin seperti ini ya. Ini caranya, kita klik di bagian artikel, lalu di sini diklik show advanced option ya, lalu ikon URL ini kita ganti ya. Kita klik bagian ini, kita cari ya, misal kita ganti gambar pensil karena ini artikel ya. Setelah itu jangan lupa di save. Nah, di sini sudah berubah menjadi gambar pensil. Kita buka di sini ya, kita reload juga. Nah, sudah berubah menjadi pensil.
Nah, komen ya, ini kita ganti juga boleh. Kita ganti di sini, komen, moderation. Ya, ini kita ganti menjadi komentar. Komentar. Ya, setelah itu templates ya, templates ini karena di sini sudah tidak tampil, masih tampil. Ini biar nggak tampil. Sebentar. Ya, fungsi templates ini sebenarnya untuk mengatur header dan footer ataupun beberapa template yang kita simpan di Elementor. Nah, ini biar nggak bisa diakses oleh admin website ini ya. Misal ini user Kakandazian ini selaku klien, biar dia nggak bisa mengakses ini, itu kita bisa hidden seperti ini. Extra capability-nya kita klik ya. Nah, kita lihat role-nya. Yang bisa mengakses adalah administrator, admin web, editor, author, dan kontributor. Nah, kita ganti yang bisa mengakses adalah administrator ya. Setelah itu di sini ada sub-sub menunya. Nah, ini juga kita ganti menjadi administrator, pop-up juga administrator, time builder juga administrator. Nah, ini banyak beberapa teman-teman bertanya ya, apakah ini nanti mengganggu fungsional web? Misalnya kita membuka yang page-nya ini juga untuk klien ya. Sama sekali tidak mengganggu fungsional ya teman-teman ya, jadi aman. Ya, karena templates ini saya rasa juga tidak terlalu dibutuhkan ya. Misal kalau mau ngedit footer atau header yang dari Elementor kan bisa dari front end-nya. Nanti di bar WordPress-nya seperti ini kalau udah masuk admin web, nanti kalau kita buka ini front end ya. Nah, kita buka dulu ya sebagai contoh. Nah, di sini nanti ada edit with Elementor ya. Yang mana kalau ini kan karena ini ya sudah muncul ya. Nah, di sini nanti kalau kursornya dideketin pasti ada footer sama header seperti itu. Nah, karena ini footer dan headernya saya pakai bawaan Times, maka ini nggak muncul ya. Oke, kita lanjutkan yang ini dulu ya. Administrator, lalu jangan lupa kita klik Save Change. Oke ya. Kita tunggu kalau sudah berhasil ya. Di tempat admin masih muncul ya, templates. Mana tadi ini? Oke, kita buka yang sini ya. Kita reload. Dia harusnya berubah menjadi menghilang. Nah, dia sudah hilang. Sekarang kita mau ganti yang template ya. Kita ganti template ini biar hilang. Kita masuk ke sini, kita cari yang namanya template. Lalu di sini kita buat ya, kita lihat dulu rule-nya. Ini kita ganti menjadi administrator. Jadi hanya super admin yang bisa mengganti. Ya. Lalu di admin kedua ini kita reload. Nah, dia di sini hanya ada artikel, komentar, user, tools ya. Ini website berita. Jadi kalau ada klien kita website berita yang dia butuhin cuma kayak gini. Ya, dia bisa lihat-lihat artikel ya, seperti ini. Artikel yang diterbitkan oleh orang lain. Dia juga bisa mengedit seperti itu. Nah, komentar juga dia nanti modernisasi ya atau abstrak komentar. Lalu ada user ya, pengguna. Nah, ini bisa kita ganti juga ya. Tapi dia nggak bisa lihat super admin ya, akses super admin dia nggak bisa lihat. Ya kan, sesuai yang saya sudah jelaskan di part pertama kemarin. Sekarang kita coba ganti user ini menjadi pengguna. Kita scroll ke bawah, kita masuk ke sini user, kita ganti menjadi pengguna. Oke. All user ini kita ganti menjadi semua pengguna. Lalu add new ini kita ganti juga menjadi tambah pengguna. Lalu profile ini kita ganti menjadi profil saya. Ya. Lalu user role editor ini kita lihat role-nya ya, hanya administrator. Nah, ini nggak perlu kita ganti-ganti ya. Kita tinggal save change. Nah, setelah kita save change, kita buka ya. Kita reload. Nah, ini sudah berganti
Nah, kalau teman-teman pengen ganti yang di sininya, itu silakan diedit dari PHP-nya ya. PHP-nya WP admin bagian user.php. Ya, ini teman-teman harus sedikit memahami tentang coding ya sebenarnya. Nah, di sini saya mau mengganti menu-menu aja sama tampilan-tampilan aja ya, sama rule. Ya, rule-nya ini ya. Seperti ini namanya rule atau jabatannya dia ya, seperti itu teman-teman. Nah, sebentar webcam-nya saya. Nah, oke. Di sini ada yang namanya tools ya. Tools-nya bisa juga kita hidden ya. Dia di sini yang ditampakkan adalah availability, import, export sama set help. Kita lihat di tools ya, kita capability-nya kita buat administrator. Ya, di sini kita administrator ya. Importnya juga administrator, export juga administrator, set help administrator aja. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kita juga rubah menjadi administrator. Ini juga administrator. Ya, lalu kita save change. Setelah itu kita reload yang di sini, pasti toolsnya ini sudah menghilang. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hanya ada dashboard, artikel, komentar, dan juga pengguna. Kita bisa tambahkan page ya di sini. Page halaman ya. Halaman. Page-nya ini ya, admin web. Nah, ini cara ngeditnya nggak dari sini ya, ini tapi nanti dari user role. Ya, karena kemarin kita nutupnya ini dari user role. Di sini berarti menjadi semua halaman. Lalu add new ini kita buat jadi tambah halaman ya. Setelah itu kita save. Ya, di sini sudah berubah, tapi di sini nggak akan tampil ya teman-teman. Nah, kita cara biar tampilnya, kita buat dulu yang media juga ya. Media ini capability-nya ya, itu jangan dirubah-rubah. Itu pakai user role ngerubahnya. Ini media, biarkan. Lalu library-nya kita ganti menjadi perpustakaan. Lalu add new-nya kita buat menjadi tambah media. Oke, setelah itu kita save. Ya, kita lihat yang bagian ini. Media, apakah sudah berubah ya? Oke. Nah, sekarang kita mau nampilkan halaman sama media ini di bagian admin klien ya. Bagian admin klien. Itu caranya kita masuk ke pengguna, lalu kita pilih user role editor. Oke. Lalu di capabilities-nya kita buat menjadi admin website ya. Nah, kita lihat di bagian general. Kita biarkan themes ya, kita biarkan page. Nah, page ini kita buka semua. Ya, kita seperti yang saya jelaskan, other page ini artinya yang diterbitkan oleh pengguna lain. Jadi si admin klien bisa delete ya atau menghapus. Ya, seperti itu. Pokoknya yang others lalu private kayak gini others itu diterbitkan oleh administrator ataupun author lain ya. Lalu di sini kita yes. Setelah itu kita buka, kita reload. Halaman sudah terbuka. Sekarang kita masuk ke general. Lalu di sini kita upload filenya ini, kita buka, lalu kita update, lalu kita yes. Setelah tersimpan kita reload. Apakah di sini sudah terbuka atau belum, kita lihat. Nah, sudah terbuka ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini cara mengeditnya. Edit nama-namanya ini ya, nama-nama menunya. Oke, teman-teman, sampai di sini aja untuk part keduanya. Kita akan bertemu di part ketiga bagaimana biar tampilannya ini nggak serta-merta seperti ini. Oke, see you next time. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.